Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 8 Maret 2022. Kita bersyukur dalam kekuatan Tuhan kita sudah bisa melakukan berbagai aktivitas kita hari ini. Mulai dari dalam rumah kita, di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita berusaha, dalam relasi kita, kita sudah bisa dapat mengalami semuanya. Bisa saja ada keadaan yang mendatangkan bagi kita sukacita, tapi ada keadaan yang membuat kita merasa kecewa dan putus asa dalam hidup kita. Tapi mari, Tuhan sudah antar kita kembali ke dalam persekutuan keluarga. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Dan kita mau belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu. Karena kami sungguh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Dan terus berkarya untuk hidup dan keselamatan kami. Malam ini kami mau bersyukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-34 bagian A. Beginilah bunyi firman Allah. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa keadaan kita hari ini penuh dengan banyak kenyataan, di mana banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan sesamanya, mencederai sesamanya. Bahkan hari ini sedang terjadi peperangan antar bangsa yang tentunya akan berdampak di mana ada begitu banyak korban yang dialami oleh umat manusia. Dia akan berdampak pada kerugian material, tetapi dia juga akan berdampak pada beban penderitaan fisik dan psikis di dalam kehidupan umat manusia. Kalau situasi kehidupan dunia kita, keadaan kita akan terus menghadirkan pertikaian, perseteruan, dan usaha-usaha untuk saling mencederai seorang dengan yang lainnya. Pertanyaan kita adalah, sampai kapan kita akan terus mengalami keadaan ini? Dan kapan kita bisa dapat mengalami sebuah keadaan hidup yang rukun dan benar-benar damai di antara seorang dengan yang lainnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal 23. Terkait dengan perkataan Yesus pertama di atas palang salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat. Pernyataan ini Yesus sampaikan. Permohonan ini Yesus sampaikan kepada Sang Bapa di saat dia sudah berada di atas palang salib. Dia sudah bercucuran darah. Lambungnya sudah tertusuk. Kepalanya sudah mengalirkan darah akibat mahkota duri. Bagian belakang punggungnya, bahunya telah mengalirkan darah yang begitu banyak akibat dari cambukan yang sangat hebat oleh para serdadu. Bahkan dia sudah melewati cercaan, ejekan, diludahi, dan berbagai-bagai tindakan tidak manusiawi lainnya yang dihadirkan oleh manusia bagi dirinya. Padahal setiap orang tahu apa yang dia kerjakan di dalam masa pelayanannya. Orang sakit dia sembuhkan. Orang lapar dia memberi makan kepada mereka. Orang mati dia bangkitkan. Orang yang disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat, dia memanggil mereka dalam dekapan kasih sayangnya. Dia telah sungguh-sungguh menunjukkan belas kasihnya kepada umat manusia. Tetapi coba kita perhatikan apa balasan yang dilakukan oleh manusia terhadap pribadi yang telah mengerjakan hal-hal terbaik bagi kehidupan manusia pada saat itu. Balasan yang dia terima adalah diludahi, dipukul, diinjak, ditampar, ditusuk lambungnya, dan perbuatan-perbuatan keras lainnya yang harus dia terima. Semua itu sudah dia terima, bahkan sampai mengantarkan dia, dan sekarang dia sudah ada di atas palang salib. Pada saat dia dipaku, baik dari kaki dan tangannya, dan ketika dia berdiri di atas palang salib itu, ada beban berat yang begitu dia rasakan, ada penderitaan yang begitu hebat dia rasakan. Tapi di tengah-tengah situasi dan derita yang begitu hebat dia alami, dia berseru kepada Sang Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Pernyataan ini bisa keluar di dalam diri pribadi yang benar-benar mengasihi umat manusia, yang mencintai umat manusia, dan karenanya di dalam keadaan yang tidak berdaya sekalipun, dia masih meminta Sang Bapa untuk memberi pengampunan kepada umat manusia, kepada semua yang telah berlaku tidak adil dan keji atas hidupnya. Mari coba kita berefleksi. Adakah di antara kita manusia yang bisa mampu melakukan perkara ini?
Karena itu di tengah-tengah situasi dan kekejaman dunia yang sedang kita hadapi, dan di saat kita menyaksikan di sana sini orang berusaha saling menjatuhkan, saling mengkhianati dan saling mendatangkan penderitaan, firman Allah mengajak kita untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Tentu pernyataan Yesus ini pada satu pihak menunjukkan betapa belas kasih dari Allah yang begitu dalam dan hebat dan sangat luar biasa bagi kehidupan kita umat manusia yang berdosa. Tapi serentak dengan itu sebuah ajakan untuk manusia berhenti dengan perilaku-perilaku hidupnya yang keji, yang kasar, yang suka saling mendendam, saling mendatangkan penderitaan, saling mencari kesalahan, saling mencerca seorang dengan yang lain. Berhenti dengan perbuatan-perbuatan itu. Sebab perbuatan-perbuatan yang demikian tidak pernah akan melahirkan suasana yang damai di dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi mari kita belajar dari perkataan Yesus yang pertama ini. Yesus sedang mengundang kita untuk tidak boleh lagi meneruskan perilaku hidup yang sedemikian. Kita tidak boleh lagi memandang sesama kita sebagai setru yang harus kita hancurkan, kita binasakan, kita lenyapkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus memandang sesama sebagai bagian dari hidup kita yang patut kita topang, yang patut kita tolong untuk kehidupan bersama, di rumah bersama, di mana kita menjadi bagiannya. Serentak dengan itu, Yesus sedang mengajar kita untuk hidup berbelas kasih satu dengan yang lainnya. Karena itu, melalui perenungan kita malam ini, mari kita harus ingat, kita harus lebih menghidupkan suasana cinta kasih dan saling mengampuni seorang dengan yang lainnya dalam hidup bersama, mulai dari dalam rumah tangga, dengan tetangga, dengan teman-teman sekerja di tempat usaha, dalam pergaulan kita. Tetapi juga sekaligus berhenti dengan perilaku-perilaku hidup yang suka mendatangkan penderitaan bagi sesama kita, supaya kita membangun sebuah masa depan yang damai di antara hidup bersama, di rumah bersama di mana kita menjadi bagiannya. Tuhan kiranya menolong kita mengerjakan ini dengan baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam penderitaan sakit, yang sedang terpapar karena COVID, sehingga terbaring di rumah-rumah sakit atau juga isolasi mandiri dalam rumah tangga mereka. Juga kepada mereka yang terikat dengan berbagai sakit penyakit lainnya yang telah membuat mereka menderita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam hidup mereka. Dan itu telah menghabiskan banyak kekayaan karena usaha untuk mendapatkan pemulihan. Bapa, malam ini hamba berdoa, tiliklah umat-Mu dalam kesusahan mereka, di dalam derita mereka. Biarlah mereka punya kesempatan mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman.
demi Yesus Kristus yang adalah penolong kami dan pemelihara kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.